Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Kinclong yang saya cintai dan semoga Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama bergabung di Masjid Kinclong. Singkat cerita, suatu hari saya datang ke sebuah kampung, lalu di sana ada seorang ibu dan saya menanyakan kepada ibu tersebut, apakah di sana ada sebuah masjid atau mushola yang bisa kita bersihkan. Dan ternyata si ibu tersebut bilang, oh iya, di sana tuh ternyata ada sebuah masjid. Dan yang bikin saya terharu gitu ya, bikin saya shock juga gitu. Ternyata di sana tuh ada sebuah masjid yang memang sudah belasan tahun lamanya masjid itu berdiri di sana, dan itu yang membangun masjid tersebut itu adalah orang tua kami. Bayangkan selama belasan tahun kami tidak tahu bahwa orang tua kami mewakafkan sebuah masjid di kampung tersebut. Sedangkan orang tua kami sekarang sudah tiada. Dan di situ saya makin terpicu lagi untuk membersihkan masjid tersebut karena itu adalah peninggalan orang tua kami gitu ya. Lalu kami menuju ke masjid tersebut, dan setelah kami menuju ke masjid tersebut, ketika saya berada di dalam masjid, datanglah seorang laki-laki yang menghampiri saya. Lalu ketika melihat saya, dia tuh marah-marah, dia banting pintu, dia ngancam saya mau bunuh saya. Nah, ketika dia keluar mau mengambil benda tajam mungkin untuk menganiaya saya gitu, saya langsung lari dari masjid. Saya bawa anak saya, sampai-sampai dompet, HP itu semua ketinggalan di masjid. Saya sudah nggak ingat apa-apa lagi gitu. Lalu saya lari, saya minta tolong sama warga yang di situ. Akhirnya ketika saya minta tolong, warga bisa mengamankan gitu orang tersebut, dan saya bisa melanjutkan untuk bersih-bersih di masjid tersebut. Alhamdulillah, mungkin ini adalah satu wasilah dari Masjid Kinclong. Saya bisa tahu bahwa di sana adalah sebuah masjid yang dibangun oleh kedua orang tua kami. Adapun motivasi saya untuk tetap ikut di Masjid Kinclong ini, setelah saya terjun langsung ke masjid tersebut gitu ya, Masya Allah, yang benar-benar banyak mushola dan masjid yang memang tidak terawat dan tidak terurus gitu. Sedangkan masjid itu kan tempat ibadah gitu ya. Tapi di sana banyak yang mungkin nggak terlalu peduli gitu ya sama kebersihan masjid, apalagi ketika saya melihat kamar mandinya ya, Masya Allah, sangat-sangat kotor dan sangat-sangat sepertinya tidak layak gitu ya untuk dipakai gitu. Itu menjadi motivasi saya. Saya ingin masjid selalu bersih agar yang sholat di situ bisa merasakan kenyamanan gitu dan kebersihan dan menjadi betah gitu beribadah di masjid. Dan yang kedua, yang menjadi motivasi saya itu bisa menjadi salah satu healing buat saya, karena saya merasakan kenyamanan, ketenangan hati, ketenangan pikiran gitu ketika saya berada di masjid itu untuk bersih-bersih. Segala permasalahan hidup itu menjadi blast, tidak ada dalam pikiran kami. Itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap berada di Masjid Kinclong. Dan untuk pejuang para Masjid Kinclong, semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dan mungkin orang-orang yang berniat zalim kepada kita, dan semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan pekerjaan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Masjid Kinclong.